Ya, pagi ini kita hanya pakai kelas yang 100 ya. Bagi teman-teman yang belum bisa join, bisa ditunggu di YouTube. Baiklah, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ini sudah setahun ya nggak berjumpa. Monggo Kang. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Teman-teman, bagi yang sudah mengandung 2023 MTLOC bulan ini tanggal berapa? Itu tanggal berapa Kang di flyernya itu? Insya Allah Januari ini tanggal 20 sampai 22. Teman-teman yang mau mengikuti ya, silakan mempersiapkan diri. Ya, dan Jangan bagi yang tunda-tunda. Bagi yang MTLOC-nya itu nanti kan dia mastering pemetaan level kesadaran itu loh Kang, sesuai judulnya coba lihat. Sendiri. Yang tadi. Yang di flyer tadi itu loh. Apa itu? Kan ada 3 itu. Itu kudu mastering. Mana ya? Tadi loh yang kamu ini. Ya. Oh, aku ngalih aja ya, wait. Jadi itu ini loh. Nanti mastering soal nature of nature kesayaan. Jadi kemudian level-levelnya nanti teman-teman tuh bikin petanya. Kalau ini kan sudah saya modalin ini sama ini. Nanti yang ketiga ini nature of consciousness itu teman-teman bikin sendiri. Nanti dibersamai, larinya ke mastering sekarang. Mastering. Iya, langsung. Tapi itu memang langsung disuruh bikin peta gitu loh. Petasnya sendiri. Langsung ini. S3 ya. Langsung S3 ya. Nah ya. Tapi peta itu kini ke iso. Nggak usah, nggak apa-apa, nggak sekolah, nggak apa-apa. Yang penting gue hadir, intensif. Soalnya ini kalian lihat orang kemudian tuh menyamakan MTLOC kayak orang mau hanya terapi gitu ya. Padahal ini mengilmui seluruh jiwanya. Jadi kalau sudah ngilmui, ya ada masalah ya sendiri bisa nolong yang lain. Gitu. Jadi sekarang, akhir 2023 nanti mungkin paling nggak separuh atau 70% dari pemetaan itu sudah selesai. Jadi tiap tahun untuk progresifnya. Ada progresifnya. Jadi betul-betul ini udah kayak kuliahan ya. Spesialisasi peta kesadaran masing-masing, bukan peta kesadarannya Hawking lagi. Nanti spesialisasi peta kesadarannya masing-masing. Ya. Belum tentu setahun selesai kuliahnya ini. Karena ini ujungnya nanti kan mastering. Mastering itu ada tahapannya. Pertama itu dia tahapan kalau ini itu kasaf. Bisa melihat kenyataan, keutuhannya. Kenyataan ini kan materi kasaf. Kehendak untuk menyaksikan keutuhan, menyaksikan kenyataan itu satu bagian tersendiri. Di sinilah bikin nature gitu. 5 poin. Kemudian ada kehendak untuk mengetahui yang sejati. Di sini tahap di sini ya. Kehendak mengetahui yang sejati.
Ini juga mulai mengeksplorasi sifat-sifat pribadi, sifat-sifat non-dual. Mulai sahada dia. Sahada itu mengetahui yang sejati. Nanti mastering itu kalau ini kan 5-6 nih, 7. Mastering itu kalau ada kehendak hadir sebagai yang sejati. Peragaan, kehendak peragaan non-dual. Panjang ini. Kehendak peragaan non-dual. Di alam semesta, ya, membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah itu tahapannya ya, tahapannya. Teman-teman yang sudah alumni MTLOC itu bisa konfirmasi untuk registrasi ulang aja gitu. Registrasi ulang itu maksudnya, Bang, saya udah mau mulai ikut program mastering gitu ya. Bisa registrasi ulang, nanti dibikinin kelompoknya. Jadi kalau bisa belajarnya berkelompok, jadi rame. Gitu ya. Pagi ini mau bahas apa nih Mas Jamim? Mau transendensi kah? Siapa? Ada ini enggak? Ada yang mau, atau saya bawa materi aja kali itu ya. Kita belum nentuin nih. Kalau yang YKD nanti itu nanti dipanggil kalau yang YKD. Jadi beritahu. Ini yang khusus PCI kan nggak bisa saya panggil gitu. Kalau YKD kan ada kewajiban mastering dari komunitasnya. Kalau PCI kan dia harus mendaftar. Dia harus mendaftarkan diri karena nggak mungkin saya panggil. Tapi kalau YKD itu sudah ada dengan komunitasnya bahwa mereka bisa dipanggil. Gitu ya. Oh ini tinggal dipanggil gitu. Kalau yang khusus PCI itu karena nggak ada nggak ada. Kalau tidak ikut MTLOC tapi mau ikut mastering bisa nggak? Abot. Agak berat itu karena ini intensif. Nanti yang nggak bisa itu waktunya gitu karena ini pasti antri. Pasti dilirik temannya. Kita iki orang ikut MTLOC kok koncoku wes ikut ndak itu ndak adil wes. Ndak adil. Berapa hari? Ya pokoknya nggak ngerti. Yang penting itu kamu nggak bisa selesaikan 3 bulan ini kamu nggak bisa selesaiin 3 bulan 3-nya ini. Makanya ambil tahapannya gitu. Tahapan pertama ini aja sudah berapa lama ya? Baru dapat 175. Sudah 10 hari pemetaan. Baru dapat sampai dari 10 sampai 1 itu sudah 10 hari pemetaan. Jalan terus ini pemetaan. Nanti pemetaannya sampai 600-an ke atas. Jadi bukan soal berapa hari, tapi yang penting kamu tahu alurnya. Itu. Yang penting tahu alurnya. Yang penting tahu alurnya dulu. Wajib ikut BPJS pencerahan. Ya MTLOC itu ya mastering itu. Sebenarnya sih Sebenarnya itu kalau program MTLOC 2023 ini itu orang harus membuat peta atas nafsaninya sendiri.
Orang mesti buat peta atas, dan itu mesti intensif, harus tuntas. Harus tuntas. Itu penting. Sebenarnya pemetaan ini apa ya? Yang dipetakan ini kan yang sudah dialami gitu, yang sudah dialami. Jadi kalau pintar aslinya ya bisa bikin pemetaan sendiri. Tapi karena selama ini cara belajar kita itu apa ya? Dengar, save, gitu. Dan itu kurang cepat. Jadi radikal sudah ini. Bikin peta masing-masing ya gitu. Bikin peta. Biar enggak kata Bang Aswar terus. Kalau kata Bang Aswar itu wah, udah pintar-pintar nanti. Nanti nggak bisa jadi spiritual teacher. Harus nunggu izin dari Bang Aswar. Kalau kayak gitu, nggak bakal maju bangsa Indonesia ini. Jadi semuanya harus bisa petanya. Ya. Jadi bisa jadi spiritual teacher, spiritual guru. Dan ingat bahwa kalau saya ngomongin spiritual, lalu katakan tuh saya pakai Quran. Itu enggak ngomongin itu sebagai religi loh. Spiritual ini kan dimensi jiwamu sendiri, ya tuh. Kebetulan atau bukan kebetulan, dan itu memang ada di Quran gitu. Jadi pemahamannya ini harus ditata ya. Pemahamannya harus ditata. Jadi spiritual ini bukan hal yang religius. Spiritual ini yang saya maksud ini kan adalah aspek jiwamu yang paling dalam, aspek jiwamu. Jadi tenang aja gitu. Saya akan terapkan prinsip yang saya dengar dari Mbah Hadi. Kalau ada orang mau masuk pindah agama, enggak nerima. Gitu ya. Silakan cari tempat lain gitu. Itu untuk biar tidak mencemaskan orang yang belajar pencerahan. Lama-lama kok pindah agama, itu enggak gitu. Kita udah terbiasa dengan wacana. Ya pencerahan. Kalau soal agama kamu cari, jangan di sini tempatnya. Terserah kamu mau carinya di mana, tapi jangan di sini. Ini soalnya memang tempatnya itu kita ngomongin aspek terdalam dari dirimu, aspek spiritual. Gitu ya, biar teman-teman pada nggak takut. Ini kok Quran ayat terus. Spiritual itu dimensi diri. Sama dengan tubuh. Jadi kalau dokter misalnya ngomong tentang kesehatan, ngutip katakan lanjut teorinya ada di Bible misalnya, itu bukan ngajarin agama, ini kenyataan tentang tubuhmu yang terbahasakan di dalam Bible misalnya. Seperti itu. Jadi ini kita awali 2023 ini dengan kejelasan ya bahwa spiritual yang kita, jadi sebenarnya itu enggak, jadi jangan sampai teman-teman berpikir ini spiritual Islam. Enggak ada itu. Itu sudah politik. Ini spiritual Hindu, enggak ada itu di sini. Spiritual itu adalah spiritual yang kita maksud ini bukan kategori religi gitu. Spiritual yang kita maksud ini adalah kategori dimensi dari dirimu sendiri. Makanya kita bikin petanya. Soalnya ada isu, Bang Aswa lagi ngajarin spiritual Islam. Loh, spiritual Islam memang ada tubuh Islam, tubuh Hindu tak? Yang ada itu tubuh manusia. Jangan neko-neko gitu kalau bikin kategori. Memang ada tubuh Islam, tubuh ini kan enggak ada. Begitu. Jadi kita sepakati ya bahwa spiritual yang kita maksud di sini ya.
Jadi spiritual yang kita maksud, yang dimaksud adalah dimensi diri manusia itu sendiri. Bukan kelompok. Dimensi diri. Nggak usah ditambah-tambahin spiritual Islam. Oh, kok spiritual Islam, spiritual Kristen. Nggak, dimensi dirimu itu. Nggak usah dikategorikan siapapun. Kamu bikin peta itu sendiri. Gitu. Sehingga kamu bisa tahu, oh orang ini kayaknya kurang ini gitu. Kurang apa ya? Kurang detail membahas jiwa. Gitu ya. Tolong dikutip biar 2023 ini kita enggak cemas. Enggak cemas. Jadi dimensi diri masing-masing. Walaupun lebih seringnya menggunakan apa namanya? Bahasa kata-kata dari Quran atau dari bahasa Inggris. Itu kan soal formnya. Tapi kamu bersaksi ada dimensi itu dalam dirimu sendiri. Jadi kita nggak usah takut-takutin lagi. Oh ini lebih sering pakai bahasa Arab. Dulu waktu aku lebih sering pakai bahasa Haukin dibilang panteisme. Sekarang aku lebih sering pakai bahasa di Quran dibilang Islamisme. Nah, itu repot. Nanti aku pakai bahasa Jawa, nanti dibilang kejawen. Enggak, kita enggak usah terjebak pada lokalitas-lokalitas. Pembahasan itu hanya coding, hanya kode dari pengetahuan pada diri kita sendiri. Dikode. Makanya kemudian tuh, ya teman-teman, bikin petamu, silakan bikin dengan bahasamu. Nah, itu solusinya itu. Kita bikin petanya, kamu bahasakan sendiri. Mau pakai bahasa apa, terserah. Apalagi ini sekarang di PCI, itu kan ada kelompok Muna. Pakai bahasa Muna dia. Dan petanya seru kalau pakai bahasa Muna. Nah, yang dengar Mbak Oni, roaming dia. Yang dengar orang Jawa, roaming. Roaming. Orang Muna pakai bahasa Muna dia bikin petanya. Ada istilah kami mita. Ada istilah, macam-macam istilahnya. Silakan saja. Saya hanya memastikan bahwa persaksianmu ini utuh dalam peta PCI. Karena PCI menetapkan tepatan bawahnya itu dimensi ketiga, tepatan atasnya dimensi ke-8. Di atas itu ada nggak? Ada, tapi itu tidak menjadi yang dipelajari di kampus PCI. Di bawah dimensi 3 ada. Sampai minus malah. Tapi itu tidak menjadi kurikulum di sini, cari tempat lain. Yang kita sediakan itu tepatan atasnya dimensi ke-8, tepatan bawahnya dimensi ke-3. Seperti itu. Ya soalnya dulu kalau Mbah pernah cerita punya murid orang Hindu. Belajar. Mau masuk Islam? Oh, enggak. Izin bapakmu. Izin bapakmu. Saya bukan bapakmu katanya. Izin pulang. Kalau mau masuk pokoknya ya kalau kamu kalau emang itu panggilan dari Tuhanmu di mana aja itu bisa. Jangan bikin konflik saya dengan bapakmu. Dah. Jangan di sini. Cari tempat lain. Biar enggak menimbulkan dualitas baru. Wah, itu bahaya itu. Padahal kita mau belajar spiritual itu sebagai dimensi diri masing-masing ya. Itu ya.
Biar clear sejak awal. Dan itu solusinya memang harus bikin peta masing-masing. Setelah itu bahasakan sendiri. Bahasakan sendiri. Bahasakan sendiri. Setelah itu kamu mau jadi apa, terserah. Yang penting kamu sudah. Tapi ketika kamu bikin peta, kamu bahasakan sendiri. Kemudian tuh tanggung jawab ada pada dirimu gitu, bukan lagi ke PCI. Kan begitu. Tanggung jawab pada diri masing-masing. Seperti itu ya. Jadi spiritual itu adalah dimensi diri sendiri. Tidak terkait dengan kategori-kategori bentuk apapun. Tidak ada kategori-kategori bentuk apapun. Ketika dirimu dikategori sebagai, katakan, badanmu ini diberi bentuk, kamu orang Jawa, badan Jawa, hidung ini, itu kamu sudah terjebak dalam ketidakutuhan. Ketidakutuhan. Oke, hari ini kita kabulkan permintaannya Mas Imam ya. Kita kabulkan permintaannya Mas Imam. Kita bahas apa Mas Imam? The eye of I. Oke. Si tukang nyawang istilahnya tuh ya. Bus, itu artinya. Ini kemarin udah kita bacakan aja ya. Kita bacakan. Kata pembukanya. Tapi ini hanya untuk minggu-minggu pertama ya, tidak akan dipublish ini karena isinya ya. Kita hanya saya bisa sajikan yang versi gratisnya, e-book gratis itu kan berapa halaman gratis. Nanti kalau mau full itu di komunitas, tapi itu tidak disebar umum gitu. Kalau ini kan disebar umum ya. Jadi spiritual itu sebagai sebuah dimensi ya, bukan hanya sebagai keadaan. Artinya spiritual sebagai dimensi, tentu dia artinya kamu menjadi itu. To be. To be. Nah, yang saya lihat ini, ada kecenderungan, bukan kecenderungan ya. Buku-buku barat itu, spiritual itu hanya pada to exist. Baru Hawking itu yang ngomong spiritual sebagai dimensi yang lengkap. To be ya to exist. To be, to exist. Yang lain rata-rata itu masih spiritual sebagai sebuah experience eksistensial. Hawking udah berani ngomong to be-nya itu. Lebih tinggi Mbak Hawking. Maka ketika ngomong spiritual, dia bilangnya kalau to be-nya itu ya kehadiran Tuhan. Ini namanya dia sudah to be. To be. Kalau di PC ini namanya ini kehendak hadir sebagai yang kehendak hadir non-dual. Itu to be. To be. Itu ya. Jadi bukan hanya sebagai pengalaman, tetapi juga sebagai kemenjadian. Menjadi itu. Nah, self, kesayaan itu, atau self, ini keduanya, nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Kesayaan itu ya keseluruhan. Kedua, kesemuaannya antara to be dan to exist
Itu kalau digabung menjadi self. Jadi self itu berarti to be, to exist. Kita lebih ngomongin soal kesayaan. Di dalamnya ada to be, ada to exist. Dan memang kita sesuai pengalaman penggodokan di Lingo, Muntu, itu yang digarap lebih banyak itu to be-nya dulu. To be. Dengan proses dissolving ego, realizing the self, alias nafisbat. To be-nya dulu yang digarap. Dan itu menjadi ciri khas. To be-nya dulu yang digarap. Ya. Ya ini Pak Sutaryanto. Makanya disuruh mastering jiwanya masing-masing. Biar nggak merasa tak bayang-bayangi dengan agama saya. Biar nggak merasa dibayang-bayangi dengan suku. Ini Bang Aswar mau bikin etnosentris. Sekarang kalau ngaji di kantor PCI, pakai bahasa Muna semua. Makanya cepat mastering, gawe. Ini bahasamu sendiri. Ya. Biar nggak terintimidasi oleh aspek historis jiwaku, gitu loh. Tapi nanti kalau besok kamu bikin petamu, kamu pasti nggak bisa buang aspek historis jiwamu. Karena kamu butuh bahasa untuk menyampaikan itu. Kamu pasti berlogat. Logatmu, logat Jawa itu nggak bisa kamu buang. Karena itu aspek historis pada jiwamu. Tapi kamu tahu bahwa ini sesuatu yang melekat pada kemenjadian masing-masing, gitu ya. Jangan dimanipulasi. Jangan dimanipulasi. Banyak itu orang yang takut, Bang Aswar ya kitabnya sekarang udah Kutubus Sita, Ihya Ulumuddin. Ini pasti kita mau dipersiapkan untuk jadi. Enggak. Enggak. Kalau kamu orang Muna, nggak ada bahasa Arab. Itu pakai bahasa Muna semua di sini. Ayo datang ke kantor. Nggak ada bahasa Arabnya. Adanya bahasa Muna semua. Ya, sesuai aspek historis. Kebetulan saya orang Muna, jadi ngerti secara historis kode dari persaksian jiwa pada level tertentu. Ya butuh bahasa, dan bahasa itu bagian dari historismu di dalam ruang waktu. Historismu di dalam ruang waktu. Kayak misalnya ya, saya kasih contoh bahwa butuh bahasa. Bagaimana menjelaskan istilah to be, to exist ke kalangan orang pesantren yang sudah katakan mencap kalau bahasa Inggris ini bahasanya orang kafir misalnya ya. Gimana saya harus menjelaskan? Kamu nggak boleh pakai bahasa Inggris kalau di sini misalnya ada pondok yang mensyaratkan begitu. Tetap saya bisa jelaskan. Saya akan pakaikan surat Muhammad ayat 19. What you are, fa'alam anahu, bahasa Quran. What you are itu fa'alam anahu. La ilaha illallah. Ya kan? Lalu kemudian tuh kalau to be itu kan wallahu ya'lamu mutakalabbakum. Jadi to be itu bermukim. Ini kan ini ada tempat usaha dan tempat tinggal. Ini istilah to be, to exist. Tempat tinggal itu namanya to be. Tempat usaha namanya to exist. Ya lah. Sudah ada di sini. Dan Allah itu mengetahui to be, to exist. Kalau to exist itu tempat usaha, ini terjemahannya.
Mutakallabakum nih. Berarti itu to exist. Wa maswakum to be, tempat tinggal. Itu cara saya mengatasi ragam historis jiwa itu. Jadi ragam historis jiwa itu ada gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya to be to exist itu ya, kalau kita mengambil, kan to be to exist ini kan istilah filsafat. Ya kan? Tapi kalau kita mengambil ayat tadi ya, kita pakai istilah sosiologi, tempat usaha dan tempat tinggal. Gimana Bang kalau ruko? Ruko tokonya di bawah, tempat tinggalnya di atas. Kan begitu. To be itu selalu di atas. Ya kan? To be to exist. Kan nggak mungkin tempat tinggalnya di bawah, toko tempat usahanya di atas. Lah itu dapurmu dicicip pengunjung nanti lama-lama. Oke ya. Ini Bang Aswar pasti udah kena aliran filsafat, dia menggunakan to be to exist. Yo, mau pakai bahasa apa? Bahasa sosiologis, tempat tinggal, tempat usaha. Seperti ayat tadi itu kan. Nah, yang penting kamu tercerahkan. Jadi di sini Hawking juga sebenarnya mengalami apa ya? Mengalami kesusahan menjelaskan orang dari berbagai latar belakang budaya. Karena Hawking memahami itu ada latar belakang budaya jiwa. Hawking dia selesaikan dengan cara angka. Nah, kalau 10 ini nggak ada 10-nya orang Islam, nggak ada 10 Hindu, nggak ada 10 ya 10 aja gitu. Dia pakai angka-angka akhirnya karena tidak ingin terjebak pada historis yang kadang-kadang itu belum selesai dualitasnya. Pakein angka aja 10, 20, 30, 40. Kesulitannya adalah bagaimana kalau orang tidak terbiasa berpikir dengan angka. Biasa berpikir dengan pengalaman sehari-harinya. Ya kita mesti ya ikut pengalaman dia. Terus gimana? Ya itu, kita dampingin dia bikin petanya sendiri. Selesainya di situ. Yang nggak ribut. Jadi biar pengalamannya itu terakomodasi sebagai pemahaman, ya. Biar pengalamannya itu terakomodasi, berharga sebagai dasar pemahaman, maka dia harus bikin petanya sendiri. Pembuatan peta nafsani masing, peta jiwa masing-masing, demi mengakomodir pengalaman, untuk mengangkat ya, masing-masing demi mengangkat pengalaman menjadi pengetahuan spiritual. Nah, karena memang sulit menyeragamkan bahasa di Indonesia, nggak kayak orang Inggris gitu loh. Se-Amerika itu ya bahasa Inggris semua. Se-Eropa malah mungkin. Di sini itu beda-beda. Ya. Itu kita harus sadar kenyataan gitu. Maka kemudian tuh, ayo bikin peta masing-masing. Nggak bisa hanya pakai Hawking tuh, enggak. Orang Muna nggak kenal, taunya kami minta. Ada istilah-istilah begitu. Landan Tabaro. Jadi teman-teman, mumpung awal tahun,
nabung yang cepat. Yang belum punya tabungan. Yang sudah punya tabungan, cepat transfer. Lah kamu ngapain jiwamu aja nggak dipeta? Lebih canggih handphone. Handphone ini seluruh peta dunia sudah dia buat gitu. Lebih canggih Google Map. Dan itu biaya pemetaan itu mahal. Ya. Biaya pemetaan itu mahal. Apalagi setiap level itu menjadi pancaran kesayaan yang menjadi pola kehidupan, menjadi karma dalam kehidupan. Wes nabung wes. Jangan sampai kelamaan nggak bikin peta jiwa, harus belajar kemana-mana, terlunta-lunta di alam semesta. Yang dulu pernah ikut tab 1, register kembali. Ke saya aja register ya Bang. Saya mau bikin. Karena Mbak Nurul sudah ngurusin jadwal yang sudah berjalan. Jadwal yang sudah berjalan. Yang tertarik ingin membuat peta, ikut-ikut dulu yang begini, biarnya gitu. Biarnya. Ikut-ikut aja sama kok ini. Hanya saja memang kalau buat peta itu waktunya nggak ada gitu. Jadi harus dikasih prioritas. Yang serius, tandanya serius ya itu tadi, register. MTLOC tanda serius. Soalnya banyak, ada dulu beberapa teman yang katanya serius. Sekarang belum balik-balik bikin peta. Baru bikin necer 50 udah pulang dia. Ini kayaknya saya melihat wajahku sendiri. Nakut-nakutin. Belum bayar lagi, aduh. Belum MTL. Oh, saya udah nyiapin waktu loh. Nyiapin waktu malah nggak lanjut. Sekarang saya mau nyari yang serius. Apakah peta ini nanti dipresentasikan? Terserah kamu, mau bikin jimat juga boleh, mau ajarin boleh. Itu yang penting kamu sudah bikin pemetaan dimensi kejiwaanmu sendiri. Mau dikeramatkan juga boleh, suka-suka kamu lah pokoknya. Jadi jangan dimintakan otoritatif ke saya. Saya hanya mengkonfirmasi, iya saya tahu yang dia bikin itu. Itu aja, jangan dimintakan hak otoritatif ke saya. Mau di print buat kantor kelurahan juga boleh. Jadi ketika kamu sudah bikin petamu, saya hanya bisa seperti responnya Bu Emi. Bang Aswar, saya hanya bisa bersaksi ya, saya tahu yang kamu ngomongin itu. Titik. Saya tidak menjadi figur otoritatif yang akan menentukan petamu ini begini, enggak boleh begini, enggak. Itu sudah mulai ke tanggung jawab masing-masing. Kita hanya bilang, iya saya tahu itu. Iya saya tahu itu. Saya hanya bisa bersaksi, ya kamu sudah tahu itu. Gitu aja peran saya itu. Dan biasanya itu nggak akan jauh-jauh. Mungkin apa ya, pembahasannya nggak akan jauh-jauh maknanya dengan peta yang dibikin yang lain. Contoh pemetaan diri ke kantor, biar bapak papan tulis. Ambilin. Contohnya itu kayak gini. Kayak contoh pemetaan diri nggak usah list. Contoh pemetaan diri itu kayak gini ya, tak contohin. Belum tahu tuh pemetaan diri. Oke, tak kasih contoh dan teman-teman akan kaget. Contoh pemetaan diri itu kayak gimana sih? Ini loh. Nah, ini namanya petanya Hawking, ini pemetaan diri yang dibuat oleh Hawking. Gini, Kak Yuli. Belum punya atau ini? Walah, nah kayak gitu akhirnya. Ini contoh pemetaan diri yang dibuat oleh Hawking dalam bahasa Inggris. Ya, ini contohnya ya. Contoh yang lain ada nggak, Bang? Ada, tenang aja. Contoh yang lain ada. Coba Bang lihat. Oke, lagi dicari.
Aku nggak suka bahasa Inggris, Bang. Mau pakai bahasa Italia, kita cariin yang bahasa Italia. Biar puas. Lalu nanti besok kamu bikin peta bahasamu sendiri. Nah ini yang bahasa Arab. Lah peta Hawking aja bikin bahasa Arab loh. Kita itu masih melihat bahasa Arab dengan istilah Islamisasi. Nah, ini peta Hawking versi bahasa Arab. Ini contoh ya, contoh peta jiwa. Lah itu kamu besok bikin bahasa Jawa. Nggak usah pakai kines. Nggak usah pakai kines. Depan saya itu per 5 poin. Nanti tak kasih gambaran. Cara pembuatan nggak pakai kines, nggak apa-apa. Nggak usah pakai kines. Kalau latihan kines tuh lama lagi. Cara membuat peta tanpa kines nggak apa-apa. Caranya Hawking. Kines itu metode untuk menentukan besaran energinya. Jadi Mas Reja nggak usah pakai kines nggak apa-apa. Karena dijelajahi per 5 poin. Jelajahi per 5 poin. Gitu. Nggak usah harus ke Semarang, Mbak Yuli loh, peta Hawking. Soalnya pas di Semarang itu nanti Mbak Yuli nggak boleh masuk. Kalau lagi bikin peta, kamu masuk. Ya, bukan kelompok belajarnya soalnya. Jadi sekarang itu kalau datang ke kantor ya, kita suruh bawa flip chart yang banyak. Ini bikin, tak temanin. Kamu bikin sendiri, tulis sendiri gitu. Jangan saya yang nulis. Biar kamu otentik. Saya hanya tepuk tangan. Pintare gitu ya. Selama ini kalau kamu merasa nggak punya prestasi, merasa bijimu hanya di atas 50% setiap ujian, sekarang kamu akan lihat betapa keramatnya jiwamu bisa bikin peta seperti Hawking. Mas Yo nggak PhD. Mas Yo hanya lulusan TK. Bisa kalau mau lihat jeniusnya jiwamu ya. Ayo, bikin peta jiwamu. Bisa dia bersaksi. Kenapa memang? Itu ya. Kamu lihat betapa cerdasnya jiwamu. Itu lihat bikin peta. Bahasa Banyuwangi bisa asal kamu punya kosakatanya gitu. Kalau saya disuruh pakai bahasa Banyuwangi, ora iso, Mas. Saya bukan orang Banyuwangi. Bahasa Banyuwangi bisa asalkan kamu punya kosakatanya gitu. Kalau saya sendiri nggak bisa bahasa Banyuwangi. Kalau bahasa Mona bisa. Bahasa Tolaki bisa asal kamu punya kosakatanya gitu. Nanti kamu pertanggungjawabkan ke masyarakat Tolaki, bukan ke Bang Aswar. Nanti kamu pertanggungjawabkan sendiri. Kalau disetujui oleh orang Tolaki berarti penempatannya benar. Penempatanmu benar. Kan itu soal menempatkan persaksian dalam bahasa kan. Mau pakai bahasa Anunnaki juga ada. Bisa, terserah kamu pokoknya. Kamu bisanya bahasa apa? Bahasa Anunnaki bisa. Bahasa alien, asalkan alien pesertanya ya, dia bisa bikin petanya sendiri. Karena dasar bikin peta itu adalah dia yang mampu bersaksi. Nah, kalau soal mampu bersaksi, itu saya dampingin. Kamu mau pakai bahasa alien misalnya, karena dulu pernah kursus misalnya, alien, ya bisa. Karena bahasa itu hanya marking ya, membuat marking dari persaksian jiwamu. Marking, tanda dari persaksianmu. Makanya PCI ini membatasi tepatan bawah, tepatan atas persaksian gitu.
tepatan bawahnya dimensi ketiga, tepatan bawahnya atasnya dimensi ke-8. Di atas ini ada nggak banyak, tapi ya enggak, kita nggak ngerti, anggap aja begitu. Ngerti tapi nggak diajarin juga bisa. Yang fair aja gitu. Gitu ya. Kulo niki mboten sekolah. Ngertos engkang jelas nih Bang Aswara. Kalau bahasa Jawa itu agak-agak ini gitu. Nah ini karya ya, karya. Bahasa apapun bisa asal kamu mengerti maksudnya. Kamu yang mengerti maksudnya. Kamu bodoh-bodohin saya pakai bahasamu ya silakan gitu. Ya bahasa apapun, karena bahasa itu hanya sebatas kode simbol dari persaksian jiwamu. Tapi kalau soal persaksian itu pasti sama itu. Pasti sama. Jadi tugas kita menetapkan batas bawah persaksian, batas atas persaksian. Bahasanya itu milikmu sendiri, historismu sendiri. Itu ya, penyan. Jadi soal pembahasan itu kamu yang lebih tahu. Pokoknya bukannya hanya diajarin, didampingi pas bikin petanya itu. Sampai bisa pokoknya. Sampai bisa. Sampai bisa. Makanya waktu belajarnya tak terbatas. Ada yang sekarang itu ada, ketemu sekali dapat, yang penting aku bisa ngerti 20 sampai 50, dia jadwalin. Saya datang kantor ini, saya jadwalin 20 sampai 30 aja ya bikinnya. Nggak langsung sekali jadi, nggak. Bisa cicil-cicil aja gitu. Jadi setahun itu bisa tuntas lah. Bisa tuntas. Bisa tuntas. Dia bisa tuntas. Biar kamu ngeh kalau kamu itu jenius. Walaupun nggak minum susu ABC dari kecil. Walaupun kamu nggak minum susu Milo dari kecilmu. Jenius jiwamu itu mampu bersaksi. Hanya saja memang pengetahuan dari persaksian ini nggak pernah dihirau oleh peradaban. Yang dihirau itu adalah pengetahuan yang bersifat perolehan dari luar. Nah, itu persoalannya. Jadi kamu nggak jenius, kamu nggak cerdas, itu karena kamu telah menjadi tamu di rumahmu sendiri. Menyambut. Kebanyakan menyambut. Akhirnya sambat. Nggak mau mengandung. Kamu itu sebenarnya sudah mengandung. Jadi, kamu nggak ngerti jeniusmu karena kamu nggak pernah memberi perhatian pada pengetahuan kehadiran. Nggak dihargai kehadiran. Seluruh perangkat peradaban modern hanya menghargai pengetahuan objektif yang disebut dengan pengetahuan perolehan. Ini kamu diberi 10. Kalau kamu ngomong ini, cacili. Itulah budaya kita saat ini sudah sewenang-wenang terhadap pengetahuan kehadiran. Di PCI, kamu peragakan secara jenius. Baru kamu bahasakan. Setelah itu, kamu jangan mendoktrin orang untuk memperoleh pengetahuan kayak gitu. Karena saya nggak melakukan itu ke kamu. Gitu. Kamu harus tumbuhkan bahwa orang itu, entah dia sekolah, makan bangku sekolah, makan bangku kuliah, dia tetap Tuhan itu membekalinya dengan pengetahuan yang sifatnya tunau. Yang sangat murni, alamiah, yaitu pengetahuan akan kehadiran. Nah, pengetahuan kehadiran ini harus dipersaksikan. Persaksikan lalu perbahasakan. Nah, persaksikan lalu perbahasakan. Biar kamu tahu kalau kamu tidak kalah jenius dengan jenius-jenius yang lain.
Pantas gak jenius, bangkunya yang dimakan. Nah. Ini ada pakai bahasa Muna, ini orang Muna ini. Indonesia nggak bisa disamakan dengan Amerika yang bahasanya itu satu, gitu, seragam. Kita ini Muna dengan sejarah pencerahannya di masa lalu. Jawa dengan sejarah pencerahan di masa lalu. Bali dengan sejarah pencerahan di masa lalu. Banyuwangi. Jadi setiap kota di Indonesia ini punya sejarah pencerahannya. Yang tertinggal hanya bahasanya, itu tugasmu mengumpulkan. Jadi nggak hanya peta Hawking gitu. Lebih kaya. Ada yang di peta Hawking nggak ada. Namanya Kamimita. Itu nggak ada di Hawking. Tapi di Muna ada. Itu kena Nature, kalau nggak salah itu 115. Jadi untuk orang Muna, 115. Ini namanya Kamimita. Di Hawking nggak ada. Atau dia menemukan dengan yang lain. Tapi di bahasa Muna Kamimita. Ini yang ngerti hanya orang Muna. Gitu. Jadi ini saya nggak akan dorong lagi, saya tarik, ayo transfer, biar bisa kamu bikin petamu, biar kamu nggak merasa nggak punya ilmu, nggak ngerti apa-apa, biar kamu nggak merasa jadi korban gara-gara kamu nggak mampu mendapatkan pengetahuan perolehan di kampus. Nggak, ada pengetahuan kehadiran yang itu sepenuhnya adalah karuniamu. Hanya ini nggak pernah ada sekolahnya. APCI 2023 dengan program mentoringnya, udah ini aja sekolah ini. Pengetahuan kehadiran, diilmui, dibukukan, kamu bukukan, difilmkan kalau bisa. Kalau bisa kamu bikin podcastmu sendiri, kamu podcastkan, kamu YouTube kontenkan, terserah kau lah. Jangan lupa kalau sudah AdSense, ya yang dampingi diajak ngopi lah. Iya no, koncone kok. Iya, pas AdSense lah. Koncone Radija. Lingga yang bikin teh di dapur ya di ajak ngopi ya, Pak Rudi maksudnya. Gitu ya, 2023 kita apa? Temanya pokoknya mastering dengan nafsani masing-masing. Ajakannya, ayo bikin peta jiwamu sendiri. Itu ya Mas Camim ya. Siap. 86. Setiap kamu buka ini passwordnya ini, ayo bikin peta jiwamu sendiri. Dah. Terima kasih peta Hawking. Selamat ya kan? Terima kasih peta Hawking sudah menginspirasi cara mengumpulkan pengetahuan kehadiran. Hawking itu hanya memperlihatkan, gini loh caranya. Pengetahuan kehadiran itu kamu bikin jadi peta. Gitu loh. Betul, harus lahir guru-guru spiritual baru. Harus lahir guru-guru spiritual baru. Indonesia, dunia ini terlalu luas untuk digarap sendiri. Dan itu saya nggak mau kita jadikan lahan bisnis. Bisnisnya itu ya pokoknya kamu daftar aja gitu. Habis itu kamu bikin peta jiwamu sendiri. Tahapan prosesnya ini. Jadi spiritual teacher dulu. Ya kan? Ini tahap nanti ke sahadah. Nanti kemudian ada spiritual guru itu musahadah. Kamu bisa. Tapi saya bangga sekolah bisa. Wong itu pengetahuan kehadiran itu pengetahuannya yang ummi. Jadi Mas Tami mulai diteror ya. Ayo kapan bikin petamu? Transfer sekarang, jangan tunda-tunda, ntar uangmu habis buat ngopi-ngopi.
Lah ngapain kelamaan? No? Udah 2023 mau 2024 ini. 2045 generasi Indonesia Emas kan. Kita yang mempersiapkan itu. Sekolah biar mempersiapkan pengetahuan perolehannya, kita menjadi ruang pengetahuan kehadirannya. Itu Mas Amim ya. Habis ini langsung di Japri. Kapan mau bikin petamu? Syaratnya apa? Yo ikut aja. Gitu. Kelamaan nih. Bismillah 2023 mastering. Nah ini baru. Gitu ya. Gitu ya Mas Amim. Iya kan? Jadi jelas dari mana ke mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mansar. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, segera daftarkan diri Anda untuk segera membuat peta kesadaran versi dirinya sendiri. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.